integrasi sosial warga lengkap dengan beragam fasilitas dan sarana prasarana pendukung. Masing-masing unit hunian seluas 36 meter persegi didesain sebagai rumah produktif dengan sistem mezanin. Kesempatan juga dapat berbagai tempat ya dulu. Gratis. Baik, siap. Agak makan. Baik, pasti, Pak. Baik. Unit hunian dimungkinkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi warga. Berdasarkan kampung susun disiapkan juga sebagai kawasan komersial dan adanya jalur pedagang kaki lima sebagai ruang ekonomi warga. Foto dulu kapan mau ketemu, foto. Sebelum jadi presiden susah fotonya. Foto dulu. Foto dulu. Tunjuk. Wabarakatuh. Selamat datang pada Bapak Rizal Ramli. Langsung dari Gubernur DKI Jakarta. Ya hadirin, Gubernur DKI Jakarta secara simbolis langsung menyerahkan kunci kepada perwakilan warga. Dan tentunya ini merupakan perwujudan dari program pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pemenuhan rumah hunian berkualitas, layak huni, nyaman, dan terjangkau. Ya. Pak Hadi Santoso, kami persilakan Pak Hadi. Sepatah dua patah kata. Siap. Senang ya Pak, kuncinya besar sekali itu Pak. Siap, alhamdulillah Ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadi Santoso, warga Bukit Duri, sekaligus perwakilan dari warga gusuran Bukit Duri. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, beserta jajarannya, Pemprov DKI, dan juga kepada Bapak Kepala Dinas Perumahan, dan juga kepada Bapak Wali Kota, dan kepada semua pihak yang telah membantu
telah berdirinya rumah kami, rumah layak yang kami dambakan, yang tidak kebanjiran lagi tentunya Pak, Bu. Kami telah berjuang dari 2016 ya. Banyak perjuangan. Membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga. Akhirnya tahun ini 2022 ya. Akhirnya terlaksana mimpi kami yang kami dambakan, yang sudah kami impikan telah lama, akhirnya terwujud. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, telah berdirinya rumah kami, Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, yang layak untuk kami semua warga ex Bukit Duri. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga, Bu. Udah terwakili katanya. Pak, dulu Bapak tinggal di sebelah mana di Kampung Duri, Bukit Duri? Pegang mikrofonnya. Di Bukit Duri, saya di RT 3 RW 11, warganya Pak Haji Maruf. Waktu itu ukuran rumahnya berapa? Ukuran rumahnya yang kena itu 5x10. 5x10. Kemudian kena itu kena apa? Normalisasi. Normalisasi. Lalu tinggal di mana sesudah kami itu? ngontrak, Pak. Ngontrak di Di Bukit Duri juga, Pak. Bukit Duri juga. Iya. Kemudian sekarang sudah lihat unitnya? Sudah, alhamdulillah. Gimana rasanya? Bagus. Bagus. Sangat puas. Sangat layak. Tapi yang tentu kami bahagia, Pak. Tidak terkena banjir lagi. Oke. Alhamdulillah. Ya, apa yang bikin Bapak senang lihat unitnya, Pak? Sangat layak lah, Pak, untuk kami. Untuk keluarga. Bapak sudah ada anak? Sudah. Berapa anaknya? Satu. Jadi nanti bertiga di rumah itu? Berempat sama ibu, sama orang Ibu. ibu. Iya, bapak udah nggak ada, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Oke, Alhamdulillah, amin. sip. Terima kasih Pak. Ya, siap. Oke, kita sama-sama turun, sudah ya? Terima kasih ya sebesar-besarnya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan Pak Adi Santoso. Oh, foto dulu. Iya, oke, foto dulu ya. Ya, kami mengundang Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, para wali kota, di Wali Kota Jakarta Timur, Wali Kota Jakarta Barat, asisten pembangunan, asisten Kesra, seluruh jajaran Pemprov, yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Kasat Pol PP, seluruh jajaran yang saya hormati, juga yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang selalu peduli pada penegakan keadilan. Pertama Pak Sandiawan dan Bang Rizal Ramli, terima kasih sempatkan hadir dalam kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan para pihak yang bekerja di balik pembangunan ini, dari Departemen Strategik Duta Pertiwi, kemudian juga arsitek kita, Pak Yusing, mana Pak Yusing? Itu berdiri di belakang, itu arsitek kita, Pak Yusing. Terima kasih. Dan yang saya sangat hormati, kami semua cintai para warga ex Kampung Bukit Duri yang hari ini berkumpul bersama menyaksikan rumah barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 7 Oktober 2021, kita berkumpul di tempat ini. Lahannya kosong. Pada waktu itu kita memulai pencanangan Kampung Susun ini. Dan pada saat itu penantian panjang sejak September 2016 itu dimulai, kita melihat sebuah cahaya di ujung terowongan. Tapi belum sampai ujung terowongannya. Itu baru lihat cahaya di ujung. 10 bulan kemudian, alhamdulillah hari ini
sebuah ikhtiar untuk mengembalikan harkat, martabat, dan hak dari warga berhasil kita tuntaskan sama-sama. Kita menyaksikan sebuah kolaborasi kerjasama, bukan sekedar pemerintah. Justru ini adalah wujud gotong royong. Karena yang bekerja itu bukan hanya unsur pemerintah. Pak Sandiawan yang mendampingi terus dari awal. Bu Vera yang menemani terus. Dan persisten. Kita bertemu di Balai Kota sejak awal saya mulai bertugas. Benar ya Pak Sandiawan, Bu Vera? Berdua, kami bayar petugas, mereka datang. Dan berdatang dengan semua dokumen, datang dengan semua permasalahan yang menunjukkan ada langkah solusi yang bisa diambil untuk temporer maupun panjang. Dan kemudian kita gotong royong, karena memang prinsipnya tidak mungkin ini kita kerjakan sendirian. Ada unsur warga, ada unsur pegiat masyarakat, ada unsur pemerintah, ada unsur pakar, lalu bekerja bersama mewujudkan sebuah kampung susun produktif. Lalu didampingi seorang arsitek yang memiliki pandangan tentang bagaimana membangun sebuah bangunan yang di satu sisi dia merawat dan menjaga ikatan sosial khas Indonesia, di sisi lain membangun sebuah bangunan yang memiliki standar modern. Keduanya digabungkan menjadi sebuah kampung susun produktif tumbuh cakung. Karena itu saya ingin sampaikan secara khusus terima kasih, apresiasi Pak Sandiawan, Bu Vera, Pak Yusing. Boleh tepuk tangan untuk mereka semua. Juga dijalankan sama-sama dengan jajaran dinas perumahan. Ini prosesnya itu panjang. Tadi disampaikan sampai groundbreaking itu bulan Oktober tahun lalu, Bang Rizal. Artinya dari mulai kita menjalani rancangan, keputusan, mencari dana, alokasi anggaran, semuanya berjalan panjang. Ini bukan lambat, ini pelan. Artinya apa? Seluruh prosedur diikuti dengan benar supaya tidak ada ruang di kemudian hari yang mungkin menjadi masalah. Dan yang kemudian muncul hari ini adalah kerja keras yang berwujud pada sebuah rumah bersama. Inilah gotong royong dan hidup bersama. Dan alhamdulillah hari ini kalau kita lihat 25 Agustus hampir 6 tahun persis. Jadi bila di bulan September air mata itu mengalir karena rumahnya dibongkar, maka Agustus 2022 air mata boleh menetes, tapi karena terharu punya rumah yang baru di tempat ini. Kita bersyukur dan kita harus berjanji, negara harus berjanji tidak mengulangi peristiwa yang terjadi di Bukit Duri. Ini harus menjadi komitmen kita. Pemprov DKI juga begitu. Tidak bisa lagi kita melakukan tindakan seperti yang kita saksikan di tempat itu. Itu udah jadi sejarah, kita ambil hikmahnya, tapi ke depan kita pastikan bahwa semua rencana pembangunan yang dikerjakan harus bisa dikomunikasikan dan diberikan jalan keluar untuk rakyat agar bisa dapat seperti ini. Apa sulitnya ini dibahas di tahun 2000 pada saat itu? Kalau saat itu sudah dibahas rumah begini, tenang semua bukan? Semua punya kesempatan. Jadi kami berharap ini bisa menjadi satu solusi ke depan. Hunian, 4 aula, ada kios, dan yang membuat unik adalah rancangannya. Ini juga salah satu perjalanan pengalaman dari pandemi barangkali. Ketika 36 meter persegi tidak dirancang sebagai satu ruang pendek, tapi ditinggikan dan diadakan mezanin. Ini Pak Kadis, pola ini sekarang sudah digunakan di Kampung Bayam. Pembangunan di Kampung Bayam itu menggunakan pola seperti ini. Saya rasa ini perlu jadi panduan penyusunan rumah susun di Jakarta. Bahwa bukan hanya ukuran 36 meter persegi, tapi tingginya juga ditetapkan. Karena biasanya kita hanya panjang lebar, tingginya tidak.
ini tingginya memungkinkan ada mezanin. Jadi Pak Kadis, kalau dulu dibuatkan pergub, buatkan pergub. Kalau bisa cukup kepala dinas, siapkan kepala dinas. Semua rumah baru di Jakarta harus bisa punya mezanin di dalamnya. Jadi nanti ketika menyusun anggaran, satuan biayanya sudah ditetapkan dengan asumsi itu. Karena memang ada peningkatan biaya karena ketinggian yang lebih tinggi. Nah, ini semua adalah kerja bersama. Saya ingin sampaikan kalimat yang dikatakan Bung Hatta 50 tahun yang lalu, karena ini persis adalah hari perumahan nasional hari ini. Dan tahun lalu 17 Agustus kita rayakan dengan peresmian Kampung Akuarium. Ini beberapa warga Kampung Akuarium ada di sini nih. Oh, banyak warga Kampung Akuarium. Pak Ketua RT ini ada depan nih. Nah, teman-teman semua, Kampung Akuarium tanggal 17 Agustus, Bukit Duri 25 Agustus, karena ini Hari Perumahan Rakyat. Dan izinkan saya baca apa yang dikatakan oleh Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan begini dalam Kongres Perumahan Nasional. Negara di bawah pimpinan pemerintah membangun perumahan nasional sampai tercapai keadilan dan kemakmuran. Ini kata beliau. Rumah didorong oleh semangat auto-aktivitas dan gotong royong, sedapat-dapatnya membuat rumah sendiri yang memberikan kesenangan hidup padanya. Ada kata-kata kunci di sini. 1, keadilan, 2, kemakmuran, 3, self-activated, dan gotong royong. Rasanya kalau lihat apa yang dikerjakan di tempat ini, 4 pesan dari Bung Hatta ini kita laksanakan di tempat ini. Jadi kita juga menjaga agar kampung itu tidak hilang. Karena itu tempat ini pun kita namai sebagai kampung susun. Semua yang kita bangun di sini kita sebut sebagai kampung susun. Bukan sekedar rumah susun. Menjaga kultur dan menjaga keunikan sebuah komunitas. Dan istilah kampung itu hanya ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pun terpaksa mengadopsi karena mereka tidak punya diksi kampung. Jadi dia adopsi dari kata bahasa Indonesia kampung. Kampung ini juga kalau kita ingat salah satu tokoh paling penting di dalam perjalanan menuju kemerdekaan dari Jakarta adalah Husni Tamrin. Dan Husni Tamrin itu dalam Kongres Perumahan di tahun 1925 mengusulkan dibentuk Dewan Kampung untuk melaksanakan pembangunan partisipatif sejak perencanaan hingga pelaksanaannya. Dan di sini lagi-lagi ini dibangun dengan proses yang sangat partisipatif. Tapi sekalian, keunikan ini harus kita jaga. Saya pesan kepada warga yang nanti akan menempati tempat ini. Yang bisa membangun gedungnya adalah kami dari pemerintahan. Tapi yang bisa membangun suasana kampungnya adalah para penghuninya, Bapak Ibu sekalian. Bangun suasana kampung yang guyup. Bangun suasana kampung yang saling menghormati, saling menghargai, saling mensupport. Jangan ini sebagai unit-unit yang seakan satu sama lain tidak saling peduli. Jangan kita kehilangan suasana kampung di tempat ini. Dan rancangannya sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga suasana kampung itu tetap hidup. Saya titip kepada Bapak Ibu sekalian, jadilah kampung yang akur, yang guyup. Jangan menjadi sebuah kumpulan unit-unit rumah yang pribadi-pribadi dan keluarganya individualistik dan tidak berkumpul sebagai sebuah komunitas. Kami bagian membangun gedungnya, Ibu dan Bapak saya titip bangun suasana kampungnya. Siap? Siap? Bangun suasana kampungnya. Jaga agar kampung ini rukun, guyup. Dan ke depan jangan jadi kabar tentang perbedaan dan justru saling support. Karena ketika kita bicara membangun kampung, ini bukan hanya wujud fisiknya, tapi juga interaksi antar warganya. Nah, di situ tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah, ini hanya bisa dikerjakan oleh penghuninya. Karena itu saya berharap sekali perjalanan 6 tahun kemarin adalah perjalanan yang kalau saya bisa istilahkan ada luka yang terjadi di 2016. Kemudian Bapak Ibu sekalian menjalani proses healing nih. 6 tahun bagi yang menjalani itu lama. Tapi nanti kalau udah diceritakan ke anak cucu, diceritakan 5 menit selesai.
Perjalanan seperti sebentar. Nah, kami ingin Bapak sekalian, perjalanan kemarin yang berat, yang Bapak Ibu mengalami masa yang tidak mudah, itu dijadikan bekal, jangan itu berulang dengan komunitas yang akur guyup, saling support. Dan insya Allah ini nanti kita akan terus dampingi. Saya minta kepada semua jajaran ini didampingi Pak, sampai betul-betul seluruh fasilitas berfungsi baik, seluruh kegiatan bisa berjalan dengan baik, kita dampingi sampai benar-benar bisa take off. Dan kami berharap Pak Yusing dan teman-teman dari studio Akanoma bantu pantau seperti apa hasilnya. Merancang sebelum ditempati itu berbeda dengan memantau ketika ini sudah ditempati. Kenapa? Kami berharap teman-teman seperti Pak Yusing itu bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang mungkin akan muncul di tempat ini, penyesuaian yang muncul. Dan kalau itu jadi, Pak Sarjoko, tim dinas ambil updated version dari rancangan ini yang itu bisa dipakai untuk panduan dalam pembangunan rumah susun kita. Semua tuntas dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang ikut mendukung, baik yang langsung seperti Pak Sandiawan dan Bu Vera, Pak Yusing yang langsung, dan juga yang support dari kanan kiri. Karena yang mensupport ini adalah sesama warga yang waktu itu mengalami penggusuran. Ini ada kampung akuarium, mana lagi yang pada kumpul-kumpul di sini. Itu semua punya solidaritas yang sangat kuat. Jaga keguyuban itu, saling belajar, saling support. Insya Allah Jakarta ke depan, Jakarta yang warganya merasakan ketenangan, keteduhan. Izinkan saya mengakhiri. Sebelum saya selesai, saya ingin sampaikan Bang Rizal Ramli terima kasih disempatkan untuk hadir di tempat ini. Dan buat saya pribadi ini merasa syukur, Bang Rizal Ramli ini, saya masih kuliah, beliau sudah tokoh ekonom. Saya kalau minta data, datanya ke Bang Rizal. Kalau datang ke Jakarta mau presentasi ke kantor Ekonit dulu, diajari dulu di kantor Ekonit. Jadi ketika ngomong presentasi hasilnya agak bagus, padahal itu gara-gara diajari sehari sebelumnya sama Bang Rizal di sini. Dan Bang Rizal terima kasih konsisten memperjuangkan keadilan di tanah ini. Ini yang kita butuhkan sama-sama. Mudah-mudahan kita semua, baik yang di dalam pemerintah, di luar pemerintah, menjaga persis cita-cita mengapa kita merdeka. Kita ingin ada keadilan, kita ingin ada kesejahteraan, tapi mulainya dengan adil dulu. Keadilan itu kalau tidak ada, maka bagaimana mungkin kita bisa menciptakan kesejahteraan yang merata. Izinkan saya mengakhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kampung Susun Produktif tumbuh di Cakung, ex Bukit Duri, Jakarta Timur. Pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, secara resmi dinyatakan digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada salam PKK Bapak? Iya. PKK ke PKK, kita semua gitu ya foto dengan foto. Kalau Bapaknya salam PKK tidak lupa. Lepas masker deh. Lepas masker. Tes. Salam PKK Pak. Gitu Bapak. Yang di tenda Pak, jadi ada tenda, yang digigit tikus Pak.
Selamat ya Pak. Selamat pesan. Thank you. Jadi desainnya minimalis sih bagus. Ya, jadi intinya memang ya. Kemarin kan tantangan kita pasti Media duluan, UMKM dulu yang ditinjau ya. UMKM dulu yang di belakang ya. Media duluan. Media duluan, UMKM yang ditinjau. Dia langsung terus. Bisa kan kita kemana? Untung gua. Makan setelah saya. Ya. Bang, media naik duluan dong, kita ke lantai 2, ninja hunian. Media naik dulu ayo. Diambilin. Oke. Bisa dibilang supaya konsisten dalam mengawal dan kita di dalam semua proyek kampung susut selalu ada unsur lengkap, ada masyarakatnya, ada aktivisnya, ada pakarnya, ada pemerintah. Nah, ini yang juga terjadi di tempat ini. Dan yang kasus ini adalah Pak, apa ini termasukkan 12 unit dan ke bawah Ya Pak. Selamat ya.